Sudah? Ini kayak biasa aja, kayak kita dakwah aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah, apa kabar? Baik. Oke. Jadi kita sekarang ini pengen podcast bareng ayah saya, Muhammad Ihsanullah. Jadi beliau itu sebenarnya dari kita kecil itu sering ngasih motivasi atau petuah-petuah yang sangat-sangat keren gitu loh teman-teman. Nah, ini sayang banget kalau misalkan tidak didengar oleh teman-teman juga. Dan sebenarnya tujuan podcast ini juga untuk nanti generasi kita selanjutnya ya sebenarnya. Jadi untuk anak cucu ayah nanti dari sini bisa melihat bagaimana sih pemikiran dari kakeknya gitu. Dan ini kan sayang banget kalau misalkan nggak dipublis gitu loh. Jadi sebenarnya ini dokumentasi pribadi juga. Tapi seandainya memang kalau orang lain ada yang nonton juga, why not gitu ya? Karena ini sangat-sangat berbobot gitu omongan kita nanti. Karena memang dari kecil itu aku tahu sendiri pada saat ayah ngasih statement atau menasihati kami itu selalu dengan cara yang unik gitu. Selalu dengan cara yang unik dan cara yang berbeda sehingga tuh gak seperti biasanya gitu loh. Maksudnya dari nada bicaranya, dari pemikirannya sangat unik sehingga mungkin teman-teman bisa nanti mendengar sendiri dari ayah gimana nih. Nah, untuk topik yang sekarang ini kita mau bahas soal waktu ya. Mau bahas soal waktu karena ini konsep yang paling menarik ya dari ayah buat aku ya. Buat aku pribadi karena ayah mendefinisikan waktu itu dengan cara yang berbeda gitu ya. Kayak waktu itu ayah pernah ngomong ke kita kalau misalkan manusia relate kalau misalkan manusia itu paham gitu. Kita mengikat tali sepatu aja nih kalau misalkan dikalkulasi dalam setahun itu mungkin bisa puluhan jam gitu. Itu ngikat tali sepatu aja kalau kita rutinkan gitu. Misalkan sehari itu kerja seminggu itu kerja 6 kali gitu ya. Setiap pagi kita ngikat tali sepatu dan jika diakumulasikan itu akan memakan waktu bisa jadi puluhan jam. Dan itu kan konsep yang sangat menarik ya kalau misalkan kita breakdown lebih lanjut agar kita tuh tidak menyia-nyiakan waktu gitu ya. Nah, coba ayah jelaskan sendiri definisi waktu menurut ayah sendiri supaya kita itu tidak menjadi rugi dan tidak menjadi sia-sia untuk agar tidak menyiakan waktu gitu ya. Gimana ya menurut ayah? Oke, terima kasih Mas Alid. Jadi prinsipnya itu manusia dibatasi oleh waktu. Seperti Tuhan bilang sendiri, ada banyak ayat-ayat yang menerangkan wal asri, al asar, dan itu juga wal fajri, wad duha. Nanti kita bahas berikutnya. Ya, mungkin jadi Tuhan itu sendiri bersumpah dengan waktu. Dan kita juga terikat dengan waktu. Waktu kita dibatasi oleh waktu. Kita nggak terasa mengerjakan day to day, tahu-tahu ujuk-ujuk kita udah sekian tahun. Tahu-tahu dari misalnya kita katakanlah SD, tahu-tahu udah loncat ke SMP dan seterusnya sampai universitas, tahu-tahu kita nikah, ya kan? Jadi kita membesarkan anak-anak sampai akhirnya kita purna bakti. Betul. Nah, itu kan waktu begitu cepat berjalannya. Ujuk-ujuk kata orang, ujuk-ujuk tahu-tahu. Dulu masih ayah anak-anak kecil-kecil. Kalau ayah datang, kalau ayah pergi misalnya disambut anak-anak. Misalnya ada oleh-oleh atau apa. Ya. Kadang-kadang kalau mau pergi kemana, ya kan anak-anak ikut. Kalau nggak ikut nangis. Sekarang nggak ada lagi yang nangisin. Kalau ayah pergi, masing-masing udah dewasa. Itulah masalah waktu. Jadi waktu itu sangat berharga. Kalau kita lalai dengan waktu, maka kita tergilas. Waktu itu kayak lori yang berjalan. Dia nggak ada maaf. Lori kan? Kayak orang kerja di lori itu. Ya, misalnya suatu elektronik yang dia harus kerjakan, bagian-bagian tertentu dan terkait dengan bagian yang lain. Kalau begitu dia lewat dari ban lori itu, dia harus bermain cepat. Kalau nggak dianggap default dan kecepatannya akan kurang. Jadi kita dibatasi oleh waktu. Makanya ayah lebih tekankan audit. Pertama audit umur, audit waktu kita. Waktu kita dibatasi. Nabi aja umurnya 63. Sekarang umur kita tinggal berapa? Misalnya kamu umurnya tinggal berapa? Diukur. Dan itu berapa lagi kita sisa umur kita? Apa yang kita akan gunakan sisa umur ini? Karena umur ini kan kita katakanlah sekolah 23 tahun sarjana. 23 tahun dia perlu kerja 2 tahun lagi, 25 tahun. Kalau dia nikah, berapa penghasilannya cukup? Berapa anak-anak? Berapa dia harus KPR rumah? Berapa dia harus KPR mobil? Habis waktunya untuk mengejar
day to day activity, mencari duit, sehingga audit umurnya, kualitas umurnya kurang pas. Makanya kita penting mengaudit waktu kita. Nah, di waktu itu juga kita ada target-target yang harus kita kejar. Betul kan? Umur sekian kita targetnya apa? Umur sekian targetnya apa? Dan itu juga waktu itu juga terkait dengan seberapa kita menghasilkan satu kesatuan waktu itu, kita menghasilkan sejumlah kekayaan. Karena semua hidup ini kan butuh dana, butuh cost. Sepanjang perjalanan hidup kita itu, kita ada konsekuensi itu. Apakah kita memilih untuk menjalani kerja? Apakah kita memilih jadi pengusaha? Ini secara umum ya, ayah ngomong ya. Itu harus dihitung semuanya. Karena hidup ini ada kewajiban, semakin kita usia, semakin beban kita makin besar, semakin zakat kita juga semakin besar. Coba kalau kita melalaikan timing-timing yang udah kita tentukan, orang udah hilang. Kata orang, umur 40 tahun itu kalau belum established, Rasulullah juga bilang gitu kan. Kalau umur 40 masih belum established itu dalam tanda apa ya? Sebentar. Dari harta kah apa? Establish artinya dia udah menentukan posisinya mau kemana nih, karir dia mau kemana. Misalnya dia memilih jalan sebagai developer properti misalnya. Nah, dia udah nggak kemana-mana lagi tuh pikirannya. Pikirannya fokus pada satu job. Dia merantang satu job dan tinggal membesarkannya job itu. Tetapi di usia 40 dia masih belum dapat kepastian itu. Boleh dikatakan dia hilang momen, hilang waktu. Paham nggak? Oke. Nah, sekarang kita contohkan misalnya pemain bola. Pemain bola itu, katakanlah anak-anak dia masuk di usia 20, itu lagi oke-okenya. Tetapi dia udah umur 28, udah tua. Artinya dengan anak umur 18, itu udah mulai menua dia. Dengan anak umur 18, larinya, tenaganya, jam terbang, mainnya, itu udah kewalahan dia. Karena dibatasi oleh fisik. Semakin di atas 30, jarang kalau nggak punya kekuatan yang prima ya, itu boleh dikatakan dia terdiskualifikasi dengan sendirinya. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat nih orang yang tiba-tiba change karir gitu di tengah jalan gitu, misalkan di usia 30 ternyata karir yang cocok buat dia itu tidak sesuai dengan apa yang misalkan dia jurusin waktu kuliah misalnya. Nah, itu apakah orang-orang tersebut itu dalam tanda kutip menyanyiakan waktunya? Gimana menurut ayah kalau hal tersebut? Bisa juga. Dan ternyata dia sukses di bidang yang dia ganti gitu ya? Bisa juga terjadi demikian. Karena begini, untuk menguasai, kalau dibaca buku Malcolm Gladwell ya, Malcolm Gladwell itu untuk orang jago di satu profesi itu harus butuh sampai puncak ya, itu 1000 jam. Itu penelitian dia ya, penelitian dia perusahaan di Amerika membutuhkan waktu 1000 jam. Bisa dia mungkin mempercepat itu, tapi kecil kemungkinannya. Karena untuk menguasai satu bidang profesi, itu kan perlu mendalam, perlu prima, perlu deep working, perlu pemikiran, dan seberapa banyak waktu yang udah dia korbankan di situ. Misalnya jam terbangnya anak yang belajar sehari 12 jam atau 10 jam atau 8 jam kan sangat berbeda kualitasnya. Orang yang berlatih lari, misalnya seperti pemain-pemain basket Amerika, itu dari subuh udah melatih main basket. Dari subuh udah berenang. Sampai jam latihannya begitu hebat. Disiplin makannya begitu hebat. Disiplin hidupnya begitu hebat. Nggak bisa lah orang yang serta-merta bisa mengalahkan dia. Jadi perlu semuanya jam terbang. Di profesi menurut Malcolm Gladwell, itu paling nggak 1000 jam. 1000 jam itulah menjadi syarat orang. Nah, sekarang kalau kita kurang dari 1000 jam, artinya bisa sukses, tapi dia jauh lebih sukses kalau dia menemukan sebelum usia 40. Karena jam terbang dia ketika dia usia 60 akan beda. Nggak sama. Apakah bisa orang-orang yang sebenarnya lebih, misalnya nggak perlu 1000 jam? Bisa. Tetapi itu sangat, rasionya itu sangat kecil. Ini ambil pukul rata-rata. Karena di tengah-tengah itu kan ada hambatan, ada masalah makro kebijakan, COVID kemarin misalnya 2 tahun, itu sungguh mematikan bagi bisnis-bisnis tertentu seperti food and beverage kan, mati benar itu. Menarik ya. Jadi ada pandangan ya yang bilang kayak gini nih, kita itu tidak bisa mengatur waktu, kita hanya bisa mengatur diri kita terhadap waktu. Menurut ayah kalimat tersebut gimana ya? Jadi masalahnya sama aja sebenarnya. Jadi kita harus mengelola waktu, time management. Dari kamu bangun tidur sampai tidur kembali,
itu ada namanya time boxing di Amerika. Di Amerika ada penemuan time boxing. Time boxing itu dipakai Elon Musk. Time boxing artinya dari dia bangun misalnya jam 5 sampai jam 6 apa yang dikerjain? Jam 6 sampai jam 7 apa yang dikerjakan? Jadi nggak boleh sama. Dia harus bikin disiplinnya. Semua disiplin itu kita terikat pada waktu kita dan kita harus konsekuen dengan waktu kita. Nah, ayah udah mulai menerapkan time boxing itu karena skup pemikiran kita kan banyak. Satu, kita ini peranan kita sebagai apa? Satu, peranan kita adalah sebagai personal. Saya Eksan personal, betul nggak? Alip personal. Udah itu, apalagi yang kedua, saya kepala rumah tangga, punya istri. Nah itu udah lain lagi tuh. Dia itu punya anak, jadi kepala rumah tangga. Dua. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sebagai profesi, apakah karyawan, apakah pengusaha, itu ketiga. Yang keempat, saya sebagai anggota masyarakat, betul nggak? Yang kelima, mungkin anggota masyarakat dia ada aktivitas sosial. Betul. Zakat, mungkin dia membagi-bagi sembako atau apa. Itu ada 5 peranan. Nah, 5 peranan ini harus dibagi waktu secara seimbang, diterjemahkan dalam bentuk time boxing itu. Misalnya misalnya kita rencanakan day to day activity, udah itu kita punya perencanaan weekly planning, udah itu monthly planning, ya, sampai orientasi 3 bulan pertama jangka pendek kalau ya, 6 bulan adalah jangka menengah, 1 tahun jangka panjang tahap 1. Begitu. Target kita apa semuanya? Oh, setahun depan kita targetnya apa nih? Dijabarkanlah dalam bentuk bulan ke-9, 9 bulan kemudian, 6 bulan 1 semester, 3 bulan 1 triwulan, dijabarkan. Dan dalam triwulan sampai day to day activity-nya di breakdown untuk mencapai target bulanan kita. Nah, kita punya peranan 5, ini diperlukan keseimbangan. Nah, ini nggak gampang. Betul. Banyak teori-teori di Amerika yang bilang ini lupakan teori keseimbangan. Tuh, kalau ayah nggak bisa begitu, karena seorang muslim harus diperintahkan sama Allah jadi insan kamil. Nggak pakai tuh teori mereka. Ya, di saat teori itu, keseimbangan ini gimana ya? Maksudnya tuh 5 ada peranan waktunya ini, leha-leha atau gimana gitu? Enggak, dibagi gitu. tadi kan peranan kita sebagai personal. Personal kan ada, kita harus juga menyayangi diri kita sendiri. Betul. Jangan kita menzalimi diri. Ada kan orang menzalimi dirinya. Dia menghujat dirinya karena masa lalunya. Dia memblame, dia terlalu sadis pada dirinya. Nggak ada kasihan pada dirinya, ada kan? Ada. Jadi apa itu zalim? Yang orang biasanya tuh melakukan frugal living ya. Maksudnya kayak dia punya gaji sekian, dia benar-benar presin tuh gaji dia, sisanya itu buat nabung ya. Nah itu, jadi ibaratnya tuh dia zalim pada dirinya. Itu juga tidak dibenarkan berarti ya? Ya nggak boleh, nanti dia gitu. ada resiko menanggung beban stres lebih tinggi. Nah dia sanggup nggak dalam under pressure kayak gitu? Nah itu menarik ya, dan itu untuk mengantisipasi gimana ya? Entah siapa apa? Mengantisipasi hal tersebut. Jadi ada orang yang berpikir kan untuk frugal gitu ya. Frugal ini dalam tanda kutip tuh dia mengesampingkan. Kita bahas dulu yang 5. 5 ini kamu kasih porsi. Dan kamu harus di family, kamu harus ada waktu sama istri. Ngobrol, walaupun ngobrol di meja makan. Ada sharing. Tadi 5 itu kan personal, yang keluarga. ada di family dulu nih. Ya, family. Nah tadi kan diri udah, ya nggak boleh zalim pada dirinya. Betul. Dan juga kita ada waktu me too. Waktu untuk diri sendiri. Me time. Ya, me time jadi kita punya waktu untuk itu. Kalau ayah, waktunya udah ayah atur di mobil, di proyek. Walaupun di kesibukan itu kita bisa jadi seorang sufi, paham nggak? Dalam zuhud itu di keramaian kita bisa, paham nggak? Jadi waktu untuk diri sendiri. Kalau ayah pulang dari mobil, pulang kerja, kan ayah bersih badan dulu. Oh, udah bersih badan, sholat tepat waktu. Udah itu dalam perjalanan tuh nikmat banget itu. Itu waktu untuk diri sendiri. Betul, yang ketiga. Dan itu waktu untuk keluarga, anak harus ada perhatian. Paling nggak say hello, nanya atau gimana, betul nggak? Dan itu juga kita waktu untuk apa? Di family juga nanti dibagi lagi, ada kalau kita masih ada nenek atau apa, ada lingkar 1 ayah kan, lingkar 1 keluarga, lingkar 2 brother, mungkin ada yang kurang uang atau apa, yang nggak kurang beruntung, itu naik lagi lingkar 3 keponakan, lingkar 4 keponakan luar seperti keponakan sepupu, semua harus dibikin keseimbangan itu. Dia ditransfer lah misalnya. Oke. Ini cukup kompleks sih. Seharusnya ini kita pakai whiteboard teman-teman ya. Iya nanti. Karena berikutnya konsep pembagian waktu yang ideal menurut ayah ini ada tadi kurang lebih ada 5 poin ya. Salah satunya untuk keluarga, me time kita dan lain-lain dan sebagainya itu. Dan ini kan gimana caranya ayah tuh membreakdown itu sehingga kelima hal tersebut itu menjadi adil gitu ya untuk dilakukan. Jadi masing-masing itu apakah ayah bikin table sendiri gitu misalkan kayak bulan ini untuk keluarga minggu ini untuk keluarga
ABC, perhatian untuk ini, perhatian untuk itu gitu. Itu dibikin timetable kan. Kan kita nggak tahu, siapa tahu ternyata porsi yang lain itu ketinggalan, yang satu lebih gede gitu. Contoh misalnya me time kita lebih gede gitu. Nah, itu mengantisipasi gimana ya? Apakah kita perlu bikin notes sejelas itu? Apa udah learning by doing aja gitu? Nanti kita nge-feel sendiri gitu. Nah, jadi kayaknya saya rasa nih masih kurang nih buat keluarga nih. Gimana gitu ya? Kadang kan orang kan lupa gitu. Ternyata ada hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Ya, caranya tadi 5 peranan itu di breakdown. Paham nggak? Di breakdown. Misalnya hari apa nih? Kita untuk misalnya, target silaturahim. Target dalam sebulan silaturahim harus sekian orang. Target. Itu yang kedua, target networking. Harus dapat teman baru. Ya, itu di breakdown. Caranya networking, silaturahim pada teman-teman yang udah ada, saudara. Ada silaturahim, membreakdown. Untuk berkenalan dengan orang. Caranya gampang. Misalnya kita tiap kesempatan kita bisa berkenalan. Misalnya di masjid, dia sering ketemu, udah tuh ganti-ganti masjid, sehingga teman kita banyak. Caranya apa? Kita memperkenalkan diri. Jadi dalam bulan ini ada nggak teman baru yang saya dapatkan? Itu untuk networking. Bahkan untuk kita di restoran aja atau di warteg, saya bisa dapat teman baru. Caranya gimana? Yaitu membayarkan dia. Saya membayar orang meja lain. Caranya apa? Pak, saya baru ulang tahun. Padahal nggak ulang tahun, misalnya. Betul. Atau saya baru dapat rezeki. Kita senyum aja sama dia. Jadi bagaimana kita melatih dengan bertawan itu? Kebanyakan orang kan menunggu untuk ditegur. Kalau ayah nggak menunggu untuk ditegur. Jadi kalau dalam forum diskusi, seminar, ayah selalu maju ke meja-meja orang untuk memperkenalkan diri. Kita di situ belajar jadi humble. Walaupun yang kita perkenalkan statusnya jauh lebih rendah daripada kita. Nah, itu di breakdown semuanya. Waktu itu di breakdown dalam sebulan. Misalnya waktu untuk anak hari Minggu misalnya. Waktu silaturahim hari Minggu dan Sabtu kalau kita libur. Kan udah bisa. Waktu perkenalan kita pakai di masjid. Caranya apa? Kita pindah-pindah masjid. Pindah-pindah masjid. Yaitu bikin di pengajian-pengajian baru. Misalnya kita ada acara-acara pengajian, kajian istilah sekarang. Kita kajian, kita ikut di Bank Indonesia atau di mana yang mungkin guru-gurunya jauh lebih baik atau ustadznya lebih baik. Nah, kita bisa memperbesar jaringan. Jadi caranya kita harus memberikan porsi. Jadi setelah kita tahu kategori kehidupan kita, keseimbangan tadi ada 5, ya, itu di breakdown masing-masing dan kita jaga dan dipetakan dalam weekly planning. 1 minggu ini, 1 bulan, minggu ke-1, minggu kedua, semua itu di breakdown dalam peta perencanaan. Namanya timetable istilahnya. Timetable itu. Sehingga hidup kita seimbang. Sehingga kita nggak kehilangan waktu dengan saudara misalnya. Kita ada punya saudara, sepupu. Ya, betul, ya, jangan sampai kita tahu, karena kita nggak bangun silaturahim, tahu-tahu dia meninggal. Tahu-tahu dia nggak ada umur. Tahu-tahu dia sakit. Jadi kita kehilangan kereta pada saudara kita. Waktu dia baik itu dia susah atau dia senang. Sebisa mungkin menjaga silaturahim. Tidak hanya melalui WA atau voice call. Jangan, kita kembangkan lagi ya dalam bentuk tatap muka. Yang diajarkan Nabi itu tatap muka. Karena di situ ada upaya dari jalan, mempersiapkan diri, jalan, ya kan, ke rumah dia perjalanan. Ya kan ada upaya kan di situ, itu ada pertemuan, ngobrol, kita mungkin makan sama dia. Coba berapa banyak pahala yang kita dapat. Jadi intinya dari kehidupan ini sebenarnya bagaimana setiap timing yang kita jalan, kita memungut amal. Bagaimana setiap episode hidup kita memungut amal. Jadi keseimbangan itu apa bisa terjadi sebagai seorang bisnismen? Bisa itu terjadi walaupun susah payah. Benar. Dengan cara selama ini mungkin kita lebih fokus pada pekerjaan lain, mengabaikan pekerjaan yang kita anggap nggak penting. Paham nggak? Betul. Kita nggak memprioritaskan waktu kita. Kita hanya feeling menjalani kehidupan, tapi kita nggak punya guidance book. Kalau ayah job book namanya. Kita punya job book ayah. Target job book yang harus diselesaikan ayah bagi. 1 untuk family, 2 untuk proyek bisnis kan. Jadi bisnis aspek, family aspek gitu. Yang tadi kan profesi kan. Itu kita udah punya perencanaan semuanya. Dari mana uangnya itu di proyek apa? Itu semua kita jabarkan, kita pikirkan. Dan ketika kita menerapkan prinsip-prinsip tersebut ya, akankah impact-nya menjadi lebih powerful buat kita sendiri ya? Perubahannya gitu. Karena gini, kita ngelihat nih
kayak contoh nih, jujur aku juga masih sulit dalam mengatur waktu tersebut ya. Kadang kita tuh nggak bisa membagi waktu, memprioritaskan mana yang perlu dan mana yang tidak gitu. Dan terkadang kita juga lebih banyak untuk me time yang tidak perlu kalau menurut aku ya. Tapi itu menjadi adiksi tersendiri gitu. Kayak contohnya kita main game berlarut gitu ya, sampai pagi. Terkadang kita scroll gitu kan ya, anak-anak muda nih. Dan kalau kita balik ke belakang lagi tadi ya, kayak contoh soal tentang mengikat tali sepatu ya. Tentang mengikat tali sepatu, ikat tali sepatu itu kan bentar ya teman-teman ya, paling berapa detik ya. Tapi ketika kita menghitung dalam jangka waktu 1 tahun dengan apa yang sudah kita lakukan, misalnya selama 6 hari kita mengikat tali sepatu untuk berangkat bekerja, itu kan diakumulasikan udah puluhan jam. Apalagi yang kayak orang scroll TikTok gitu loh, kayak scroll TikTok berlebihan dan mungkin itu adiksi juga buat kita kan, karena dopamin kan ya, dopamin yang kadang tuh tidak perlu gitu. Ya mungkin ada beberapa self improvement dari situ gitu yang kita dapat, tapi kan kebanyakan negatifnya gitu, cewek-cewek seksi lah dan lain-lain gitu ya. Nah itu parah banget. Jadi teman-teman, tadi konsep ayah itu menarik banget ya. Kita harus bisa mengatur waktu dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Kalau perlu dicatat ya. Itu. Nah, dan itu kadang tuh kita masih susah. Jujur, aku sendiri juga kadang masih susah ya. Karena gimana ya? Mungkin mental masih belajar gitu ya. Bukan di tahap seperti ayah gitu kan. Mungkin ayah mental lebih kuat gitu, tapi kalau aku tuh terkadang tuh kayak masalah stres aja gitu ya, dikit ya. Kalau nggak nongkrong, scroll TikTok juga sih, main game. Nah, bagaimana mengalihkan emosi-emosi tersebut ke hal yang positif gitu ya. Karena kan itu kan sekarang ini Gen Z itu kebanyakan kan milenial, mental isu ya Jan ya. Mental isu, sebenarnya tuh apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu ya, pandangan ayah nih sebagai orang yang mungkin sudah mengalami ini bertahun-tahun gitu. Maksudnya dari segi